Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Cahyati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gugatan sederhana dan lawan prestasi. Nah, sebelum itu, karena hal ini termasuk dalam hukum perdata, maka kita harus tahu dasar-dasar tentang hukum perdata dulu. Nah, hukum perdata itu adalah semua norma hukum yang mengatur tentang perseorangan, gitu. Atau yang kita lebih sering mengenal dengan hukum privat ataupun hukum harta benda perseorangan. Nah, dalam sistematika hukum perdata itu terdapat 4 bagian gitu. Yang pertama yaitu pada bab 1 itu tentang diri sendiri ataupun tentang perseorangan gitu. Nah, di sini berisi tentang manusia ataupun seseorang dan badan hukum sebagai subjek hukum gitu. Nah, di sini subjek hukum itu dapat bertindak atau mempunyai kecakapan dalam lalu lintas hukum ataupun catatan sipil, domisili, dan tentang ketidakhadiran. Pada bab 2 ini mengenai hubungan hukum keluarga dari pertalian keluarga kayak gitu. Semisalnya perwalian, pengampuan ataupun kekuasaan orang tua kayak gitu. Kemudian pada bab 3 itu mengenai harta benda atau kekayaan. Nah, di sini berisikan mengenai urusan antara subjek hukum dengan harta bendanya sendiri gitu. Mengenai hak dan kewajibannya, mengenai harta benda gitu. Nah, kemudian pada bab 4-nya ini mengenai hukum waris. Nah, hukum waris di sini yang terdapat dalam hukum perdata ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang non-muslim. Karena perihal waris bagi non-muslim itu telah diatur dalam kompilasi hukum Islam. Maka dari itu, untuk non-Islam ini dapat mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata ini kayak gitu. Nah, tentu saja di sini tuh berisi tentang hak dan kewajiban seorang pewaris gitu kepada ahli warisnya serta akibat-akibatnya seperti itu. Kemudian sekarang mengenai wan prestasi. Sebelum kita mengetahui apa itu wan prestasi, kita harus tahu wan prestasi itu berasal dari mana dulu. Nah, wan prestasi itu ketika seseorang tidak bisa memenuhi suatu prestasi, maka dikatakanlah wan prestasi gitu. Nah, prestasi di sini tuh bisa dikatakan sebagai kewajiban seseorang untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Nah, biasanya itu berawal dari perikatan ataupun perjanjian. Mula-mulanya kita harus tahu apa itu perikatan dan apa itu perjanjian. Nah, perikatan itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih, di mana yang satu pihak itu berhak menuntut atas sesuatu atau yang sering kita sebut dengan prestasi, dan orang yang berhak menuntut itu dinamakan kreditur, sedangkan pihak lain itu berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut atau yang lebih sering kita sebut dengan debitur. Nah, ketika si debitur ini tidak melaksanakan prestasinya dalam artian wan prestasi, maka si kreditur ini berhak menuntutnya ke depan hukum karena memang hal tersebut telah diatur dalam undang-undang serta mempunyai jaminan hukum seperti itu. Nah, adapun sebab-sebab terjadinya perikatan itu bisa muncul dari perikatan dan juga undang-undang, sebagaimana dalam pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan itu lahir dari perjanjian ataupun dari undang-undang gitu. Nah, kalau dari perjanjian itu kalau kita artikan sebagai salah satu orang berjanji dengan orang lain atau dua orang yang saling berjanji gitu untuk melakukan sesuatu, maka itu disebut perjanjian. Ketika seseorang berjanji untuk melakukan sesuatu, maka orang tersebut harus memenuhi janji tersebut gitu. Ketika memang tidak ditepati, maka nanti bisa terjadinya wan prestasi kayak gitu. Nah, perjanjian itu bisa berbentuk perkataan ataupun tertulis. Namun pada zaman sekarang ini perjanjian biasanya itu sudah harus ditulis kayak gitu, supaya nantinya memudahkan kreditur dan debitur dalam membawa ke jalur hukum. Nah, ketika seseorang telah berjanji atau melakukan perjanjian, otomatis timbullah suatu perikatan kayak gitu, karena perikatan itu tadi lahir dari perjanjian. Bisa dikatakan bahwa perjanjian itu termasuk perikatan, namun setiap perikatan itu belum tentu perjanjian. Nah, salah satu contoh perikatan yang berasal dari undang-undang itu seperti kewajiban
hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ataupun sebaliknya. Ketika seorang anak lahir dari kedua orang tuanya, maka langsung terjadilah perikatan di antara kedua orang tua dengan anak tersebut. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis ataupun macam-macam perikatan. Sini ada beberapa jenis-jenis perikatan. Yang pertama itu tentang perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat ini perikatan yang prestasinya itu dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu. Semisal si A akan menjual rumah kepada si B jika si A itu dipindah tugaskan oleh perusahaannya ke Jakarta. Nah, artinya ketika memang perusahaan itu memindahkan si A ke Jakarta, maka rumah si A akan dijual ke si B kayak gitu. Tapi ketika memang tidak jadi dipindah tugaskan ke Jakarta, maka perjanjian mengenai jual beli rumah tersebut itu tidak ada ataupun batal kayak gitu. Kemudian yang kedua itu perikatan dengan ketetapan waktu. Nah, di sini tuh berbeda dengan perikatan bersyarat. Karena kenapa? Karena perikatan dengan ketetapan waktu itu tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, akan tetapi hanya permasalahan waktunya saja gitu. Di sini perikatan ketetapan waktu itu hanya menangguhkan pelaksanaannya aja. Misalnya si A dan si B saling berjanji untuk memberikan rumahnya masing-masing ketika di antara mereka berdua meninggal terlebih dahulu kayak gitu. Ketika semisalnya si A meninggal duluan, maka si A akan memberikan rumahnya kepada si B. Nah, begitupun sebaliknya. Tapi ketika keduanya emang belum meninggal, berarti perikatan tersebut itu belum terjadi gitu, karena belum ada ketetapan waktunya kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada perikatan manasuka atau alternatif. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa perikatan ini memberikan alternatif kepada si debitur untuk membayar prestasinya gitu. Misalnya si kreditur memberikan alternatif kepada debitur untuk membayar suatu perikatan atau perjanjiannya dengan 1 juta rupiah ataupun dengan satu buah handphone kayak gitu. Nah, jadi si debitur itu bisa membayarnya dengan 1 buah handphone ataupun dengan 1 juta rupiah, hanya memilih saja. Nah, tapi di sini debitur tidak bisa memaksa kepada si kreditur, jadi harus atas suka sama suka. Kemudian yang selanjutnya adalah perikatan tanggung menanggung. Nah, di sini contohnya si A dan si B ini memiliki hutang kepada si X gitu. A dan B itu memiliki hutang bersama-sama kepada si X. Nah, maka di sini A dan B itu membayarnya ya saling tanggung menanggung karena mereka yang meminjamnya. Nah, si X ini dapat meminta prestasinya itu ke si A gitu ataupun si B. Nah, ketika sudah dibayar oleh si A, berarti si X ini tidak perlu meminta ke si B kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi. Nah, di sini dinamakan dibagi atau tidak dibagi ini berdasarkan memang subjek hukumnya itu berapa orang kayak gitu. Apakah untuk 1 orang ataupun 2 orang? Ketika memang terdapat 2 orang, nah di sini bisa dilihat tuh apakah prestasi tersebut dapat dibagi atau tidak dibagi. Semisalnya prestasi yang dapat dibagi itu seperti pemberian atas suatu barang gitu. Sedangkan perikatan yang tidak dapat dibagi itu memang perikatan yang prestasinya itu tidak bisa dibagikan atau diserahkan secara terbagi, misalnya untuk menyerahkan 1 ekor kuda, karena kita tidak bisa membagi kuda gitu dalam menyerahkannya. Masa harus kita potong-potong, kan nggak bisa. Makanya itu di sini prestasinya tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian yang selanjutnya yaitu perikatan dengan ancaman. Nah, untuk perikatan dengan ancaman ini, untuk menjamin pelaksanaan perikatannya, si debitur ini diwajibkan melakukan sesuatu ketika sesuatu itu waktunya sudah habis namun belum selesai. Misalnya seseorang dalam perjanjiannya akan menyelesaikan prestasi tersebut tanggal 20 April. Tetapi pada tanggal 20 April itu si debitur belum menyelesaikan apa yang menjadi perikatannya atau perjanjiannya. Maka dari itu si debitur terus melakukan sesuatu sesuai dengan perjanjiannya.
Nah, ini itu sebagai perikatan dengan ancaman kayak gitu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materialnya itu maksimal 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Namun, gugatan sederhana ini tidak bisa mengenai perkara sengketa atas tanah ataupun perkara-perkara yang memang penyelesaiannya itu harus secara khusus gitu. Semisalnya persaingan perusahaan sengketa konsumen dan penyelesaian hubungan industri. Nah, untuk perkara-perkara tersebut itu memang harus diselesaikan di pengadilan khusus. Jadi tidak bisa menggunakan gugatan sederhana, tetapi bisa menggunakan gugatan biasa kayak gitu. Kemudian ketika nilai materialnya itu lebih dari 500 juta, maka perkara tersebut bukan lagi menggunakan gugatan sederhana, akan tetapi menggunakan gugatan biasa seperti itu. Kemudian siapa aja sih yang bisa mendaftarkan gugatan sederhana ini gitu? Nah, yang dapat mendaftarkan gugatan sederhana ini tentu saja subjek hukum gitu. Baik itu perseorangan, seseorang ataupun badan hukum kayak gitu. Nah, namun dalam mengajukan gugatannya itu tidak lebih dari satu gitu, kecuali memang subjek-subjek hukumnya ini memiliki kepentingan hukum yang sama, baru itu boleh beberapa subjek hukum yang mengajukan kayak gitu. Nah, kemudian juga penggugat dan tergugatnya itu harus dalam satu daerah yang sama. Ketika memang salah satu dari penggugat atau tergugat itu dalam daerah yang berbeda, maka bisa menggunakan dengan kuasa insidentil. Nah, lalu bagaimana sih ketika kita menjadi tergugat gitu, apa yang harus kita lakukan gitu? Yang pertama itu kita harus menunggu surat panggilan gitu dari pengadilan. Ketika memang kita sudah menerima surat panggilan tersebut, maka kita sudah menjadi tergugat dan siap-siap melakukan persidangan tersebut. Yang pertama yang harus kita siapkan tentu saja yaitu mempelajari gugatan tersebut dengan baik gitu. Setelah itu kita harus menyiapkan jawaban-jawabannya serta alat bukti yang memang mendukung gitu. Dan tentunya sudah dilegalisir ya. Nah, bukti-bukti tersebut itu dilegalisir bisa dengan menggunakan materai gitu. Kalian cari materai terus sampai berkekuatan hukum. Nah, lalu sering terjadi pertanyaan, lalu biaya gugatan itu dari siapa gitu? Tentunya ya memang gugatan itu, biaya perkara itu ya dibayar oleh penggugat gitu. Ketika seseorang menggugat, maka dia harus membayar untuk pertamanya kayak gitu. Tapi untuk kerugian yang dihasilkan itu nantinya berdasarkan hasil keputusan. Siapa di antara penggugat atau tergugat yang memang kalah dalam persidangan ini, maka dia biasanya yang membayar biaya tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai wan prestasi dan gugatan sederhana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.